sesame rolls ini universal, Iya, bisa bicara sama-sama enak buat bisnisnya, Iya. rawas dari rasanya gitu. Gitu. Brandingnya kan doa ya Mas, Iya. ya udah sama-sama enak nih yang Gitu. jalanin bisnis, distributornya sampai yang makan. Betul, gitu. Doa, keren banget, tepuk tangan harus Bu. gitu dong sama Rekan-rekan, karyawan. 5 juta penonton. Pak Bos, ini udah masuk orderan 200.000 katanya. Wow. Itu 2 jam, jam 8, jam 10 udah masuk orderan 200.000. Ya kita kan produksi juga Iya. masih pakai manual semua kan. Iya. Wah saya itu close order. Langsung tar dulu ya gitu Saya waktu ya. jam 10 udah saya close order. Iya. Memang mikirinnya banyak hal, legalitas semua gitu ya, sistem gitu, tim. Kayak ke dulu mah ya udah jalan aja kan, tau untung gitu. Iya. Ngapain juga kan gitu. Tapi untungnya drop itu. Mungkin Untungnya drop. salah satunya itu yang jadi motivasi buat ngembangin. Nah, berarti kan sebenarnya zona nggak nyaman itu yang bikin orang jadi berkembang ya Mas. Ya, Andi ya, harusnya kalau dia mampu ya. Kalau dia Halo kawan Komar, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, spesial, karena beliau ini sudah menjalankan bisnis F&B yang bisa kita bilang sudah sangat sustain. Udah kelihatan di sini produknya gitu. Tepuk tangan yang meriah untuk 5 juta penonton Indonesia. Mas Andi, halo Mas. Makasih udah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya yang luar biasa. Nggak sibuk-sibuk Datang amat langsung ya. kita kirimkan dari Garut ya Mas ya? Dari Bandung. Oh dari Bandung, Tapi salah rumah loh. dari Garut. Garut tuh pabriknya ya? Rumah. Istri saya juga. Dari sana, Cuman kan oh. office marketing di Bandung. Di Bandung. Jadi untuk weekday lah kadang-kadang saya di Bandung. Oh. Kalau kemarin memang lagi di Bandung. Lagi di Bandung. Mas, saya udah pernah coba produk ini dan ini highly recommended guys. You should try anyway. Katanya orang Indonesia itu 70% suka pedes. Ya. Apakah berdasarkan data itu valid dengan real business yang dijalani sekarang, Mas Andi? Ya harusnya iyalah. Bener ya? Benar ya. Karena kita juga kenapa pedas karena pilihannya itu. Karena suka. Karena orang Indonesia suka pedas. Gitu. Suka menyakiti diri sendiri. Dan katanya special insight-nya lagi, memang ini adalah salah satu pengganti dopamin, nikotin, dan juga kafein. Oh ya? Pilih makanan pedas. Harus dari kan lebih sehat. Lebih sehat ini. Correct me if dibanding- I'm wrong ya guys. Itu insight datanya anyway. Sebelum kita lebih jauh ngebahas produk keren dan menarik ini, teman-teman, kita boleh nggak spill dikit Mas Andi? Ya. Kok bisa sih milih produk pedes-pedes ini gitu? Apakah memang dari awal bisnisnya dari food and beverage atau sebelumnya udah ada bisnis dari industri lain? Nggak. Saya kan dulu bisnis di nasi lain juga kan. Oke. FMB itu ini mungkin baru berjalan tahun berapa? 2018 ya. Cuman tes itu kan tesnya saya ya. Oh, Pedas tuh saya suka oke. pedas, terus istri juga sama gitu. suka pedes. Jadi sebelum masuk sini kan punya rumah makan dulu tuh. Oke. Jadi sebelum saya mulai bisnis itu 2004 ya. Waktu aku baru lahir. 2004 tapi saya masih kuliah juga kan. Oke. Jadi sambil kuliah saya bisnis di pulsa dulu ya. Oke. Pulsa, server pulsa sampai ke IT kan, sampai ke sana tuh. Nah, karena udah sedikit satal ya mungkin ya dulu tuh udah nggak ada kerjaan juga, bukan nggak kerjaan sih, kadang cuman ngawasin doang kan di bisnis tuh. Nah, istri pengen bisnis, tapi pengen bingung ya punya tempat kan, udah bikinlah mulai ke FMB tuh, mulai ke makanan. Saya buka rumah makan lah, makan di Garut tuh. Dan rasanya tuh tesnya rumah makannya itu persis aja kayak ini. Karena yang sebelum dijual tuh ya saya dulu yang ngetes sama istri. Iya, Gitu. approve nggak gitu Approve ya? nggak gitu. Bener. Karena dirasa kan kayaknya banyak yang sukanya agak mirip-mirip gitu. Kan waktu sebelum buka rumah makan juga saya kadang-kadang sering makan di mana kan. Tempat rame dulu kalau saya. Saya biasanya nggak mau jong. Oh, udah riset duluan ya. Saya kalau makan di tempat lain tuh rame nggak, baru gitu. Baru ke Jadi situ. nggak harus rekomen orang dulu. Ternyata tesnya kan sama tuh kalau yang rame. Nah, pas mau bisnis ke FMB itu ke makanan, saya malah tesnya ke yang nggak rame. Wow. Nah ini nggak rame kenapa ya gitu? Paradox. Yes. Saya masuk tuh ke situ, oh ternyata nggak sama ya tesnya sama saya. Karena itu. Karena itu, jadi oke lah tes ini aja dipakai gitu.
improve. Jadi pas waktu ini juga bakso aci itu muncul karena teman saya waktu itu kan, dia yang bikinnya. Oke. Terus dan kita sebenarnya bukan pionir juga sebenarnya Sami Raus nih gitu kan. Cuman mungkin saya punya basic bisnis lah yang dari sebelumnya kan ya harus besar gitu. Nggak cuman bisa dagang-dagang doang gitu ya. Pas teman saya waktu itu ngasih produk kan, saya coba tes, kayaknya ini masuk tuh. Oke. Pedas sama gurihnya tuh masuk kan gitu ya. Dan udah banyak kan UMKM yang bikin kayak gini tuh dulu. Ya. Adalah mungkin kayaknya 50 atau Yes, 10 benar. banyak tuh kan. Justru saya masuk di antara mereka yang udah banyak. Nggak takut ya? Dan saya tesin semua tuh produknya. 50-50 Ya, ya. saya pernah tes berapa ya? 10 kalau nggak salah, 10 ya, 15 oke. yang dirasa cukup bagus penjualannya kan. Oke. Saya cobain tuh, tes saya udah oke, saya juga tes juga yang lain. Ternyata produk yang dibikin temen ini tuh dia lebih enak menurut saya. Wow, bisa berkompetisi lah di antara 15 Ini itu udahlah, ya. karena saya join lah sama dia gitu. Saya kasih modal, dia yang bikin sistemnya ya saya buatin semua gitu. Ya alhamdulillah lah. Ternyata awalnya nggak iseng ya, awalnya iseng-iseng aja. Oke. Karena kan dulu kan kalau bakso aci kan sebenarnya di Garut tuh bukan hal yang dulu ya, nggak komersil sebenarnya. Ini kan bakso aci kan jadi Abang-abang keliling itu nggak sih Mas? ya dulu tuh sebelum nggak dijual karena setiap orang tuh bisa bikin. Di rumah. Ya, karena ada budaya ada tuh kalau dulu di Garut tuh bakso acian yuk gitu. Bakso Aceh. Oh, Nah, itu anak kecil yang bikin tuh. Misalnya anak-anak sampai yang ke ET-ET gitu. Oh iya, oke. Ya. Jadi mereka bikin setiap rumah. Belum pernah diperjualbelikan dulu karena setiap orang bisa bikin kok ngapain juga kan gitu beli. Saya juga kepikiran kok bakso aci siapa yang mau beli kan waktu gitu kan. Tapi ternyata pas orang lain jual, oh, ternyata orang luar suka juga tertarik. Nah, dari situ oke lah kayaknya sih ini harus bisa kayaknya dikembangin. Harus diseriusin ya? Harus diseriusin. Iya serius banget sih sampai detik ini. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Yang lain malahan nggak konsisten. Iya. Berarti kunci bisnis itu sustain sebenarnya adalah komitmen pemilik bisnisnya Mas Andi. Ya, untuk serius. harus punya visi juga yang jelas mungkin kan. Nah, Kalau- nggak bisa FOMO ya ikut-ikutan Iya, ya rame gitu. kan. Nah, kan dulu memang awalnya iseng ternyata oh bagus juga ya. Bagus juga. Gitu. Tahu sebelum Covid kan ini. Keren. Sebelum Makanya pas COVID. COVID gimana tuh Mas kondisinya? Ya pas Covid Naik ya banget dong. naik banget karena kan orang suka produk bikin kemasan Iya. orang masuk Itu dan tuh yang alhamdulillah tesnya nonton dapat. beli Mas pas COVID katanya. Cuman ini nama Sami Raus tuh mungkin baru berdirinya dulu kan namanya bukan Sami Raus dulu. Oh, udah rebranding. Nah, Atau udah emang rebranding no name karena dulu namanya bakso aci geprek dulu tuh. Oke, yang ini ya Ya. berarti ya. Namanya itu bakso aci geprek dulu brand produknya. Brand produknya. Nah, cuman karena alhamdulillahnya kita tuh naik kan, marketnya suka, akhirnya yang lain tuh jadi ngikut dengan nama yang sama. Bakso aci geprek. Bakso aci geprek juga. Akhirnya orang bingung nih, yang bakso aci mana? gepreknya, yang Sami Rausnya yang mana gitu. Nah dulu sebelum kemasannya ini kan ya UMKM maksudnya benar-benar kayak tagline yang nggak jelas gitu. Bakso aci geprek juara gitu. Iya. Iya, semua juara Iya, ngerasa ya iya. gitu, juara 1, juara 2. Terus orang bingung. Akhirnya kita putusin dengan brand yang Sami Raus. Sami ya. Raus gitu. Ada makna khusus nggak di balik nama Sami Raus ini, Mas Andi? Ada sih. Ada, boleh spill nggak? Kalau Sami Raus kan Sunda banget ya. Terus kenapa saya pilih ini karena memang nilainya positif. Oke. Kayak kalau Sami itu kan bisa bilang sama ya. Sama. Kalau Raus itu enak ya. Bisa bilang sama-sama enak gitu. Oh. Tapi kalau Raus itu kan kalau Sunda ini ya apa? Raus itu nggak hanya bicara rasa aja. Oke. Tapi kadang-kadang ada kenyamanan tuh sebenarnya bisa jadi Raus juga. Oh my God. Gitu. Jadi Betul. bahasa Sami Raus itu universal. Iya, Bisa bicara sama-sama enak buat bisnisnya. Iya. Rawas dari rasanya gitu.
Gitu. Brandingnya kan doa ya Mas. Iya. Ya udah sama-sama enak nih yang Gitu. jalanin bisnis, distributornya sampai yang makan. Betul, gitu. Doa, keren banget. Tepuk tangan Harus dulu. gitu dong sama Rekan-rekan, karyawan. 5 juta penonton. Hey! Karena kelihatan jadinya serius. Emang Ya. pilih nama itu kan salah satu hal yang tricky ya Mas Mhm. ya. Ada doa di situ sama ada semangat di situ. Iya. Ada nggak sih Mas selama jalanin bisnis Samiraos ini yang bikin Mas sempet pengen kayaknya mau stop deh, udah batas ini aja deh, nggak sanggup jalanin. Pernah nggak ada fase itu atau nggak naik terus gitu? Ada. Oh ada? Ada. Boleh nggak sih? Ada. Oh pernah ya? Nah, Kupikir kan gini, tidak pernah guys. secara mindset juga sekarang mungkin berubah dengan seiring berjalannya Samiraos. waktu kan. Oke. Kan bisnis saya sebenarnya nggak hanya di Samiraos doang Iya. ya. Ada beberapa bisnis yang lain lah. Cuman pas Samiraos ini bisnis yang belum pernah rugi sebenarnya. Wow, aku suka sekali bisnis tipe ini. Bisnis yang belum pernah rugi. Kalau yang lain kan ada Udah ruginya kan. Iya. Dan maksudnya dari awal tuh yang nggak pernah rugi lah. Kalau bicara rugi tengah jalan sih mungkin ya. BEP lah ya, BEP ya. minimum. Cuman Samiraos itu benar-benar di atas BP gitu. Wow, gini guys. Ya semenjak saya ngeluarin tuh laku ya. Iya. Terus HPP-nya juga enaknya kan kita yang produksi, kita yang nuntuin HPP. Udah ada kan. pabrik ya? Ada sendiri, pabrik gitu. pantes, Jadi centrang. dulu kan memang biasa di rumah kan. Bisa di rumah. Karyawan juga ya masih 1-2 lah. Saya juga sempat sama teman saya kan. Ya operasional sedikit. Terus HPP-nya juga kita nentuin otomatis betul. secara laba juga cukup besar ya. Jadi cepat gitu buat ke BEP itu emang di bulan pertama udah BEP sebenarnya. Bulan pertama itu kan investasinya juga terus itu cepat gitu, cepat banget. Nggak tahu karena mungkin lagi hype juga kan bakso aci itu waktu masanya. Saat itu kan. ya benar. Terus produk kita diterima market juga. Masuk ke COVID, nah itu masa-masa yang memang menyenangkan lah. Masa emas. Orang-orang yang Masa emas. menyedihkan pas awal-awal COVID tapi ya. Iya. Beda kalau udah pertengahan mau bisnis kan agak susah. Fluktuatif ya. Iya. Tapi pas Dinamis. awal-awal COVID tuh pas waktu itu? Bukan WFA apa sih? Ada lockdown lockdown kan, itu yang kan lockdown banyak kan banget terus orang. banyak tuh orang mungkin permintaan yang biasanya beli 1, mereka belinya 10 kan. Habis Wah, gitu kan, quantity naik. habis gitu muncul rekomendasi. Iya. Nah, itu viral tuh. Sampai sempet tuh 2 jam tuh saya pas bangun pagi anak-anak tuh udah ini telepon, Pak Bos, ini udah masuk orderan 200.000 katanya. Wow. Itu 2 jam, jam 8, jam 10 udah masuk orderan 200.000. Ya kita kan produksi juga Iya. masih pakai manual semua kan. Iya. Wah saya itu close order. Langsung tar dulu ya gitu Saya waktu ya. jam 10 udah saya close order. Iya. Memang itu kan permintaan awal yang cuman biasa kan sehari 500.000 kan, 2.000 piece per hari. Naik tuh 30.000, naik 50. Ini pas waktu itu muncul tuh pagi-pagi udah masuk PO segitu. Nah itu saya close, ya saya fokus ke produksi. Cuman tantangan COVID kan nggak boleh ada kerumunan. Betul. ya gimana caranya lah kita benar-benar Bisa ya. bisa gitu, benar-benar kadang sampai izin ke lurah kan. Untuk di bikin sana ini. tuh kan saya di kampung ya, di sana tuh kan di kampung saya juga izin ke lurah tuh. Pak Lurah gimana nih kan ini COVID, sok aja ada banyak saudara saya juga anak-anak saya juga kerja di sana kan. Iya. Enaknya gini punya network ordal yang oke guys. Ya kan? Iya, Ya, bener. lingkungan situ kan. Iya. Sampai 500 orang ya karyawan waktu itu. Karena belum ada mesin juga, 24 jam. Masih 24 manual jam ya? masih manual. Sekarang ya masih kredit lah benar-benar. Kadang-kadang saya datang masih kurang. Berapa nambah orang? Nambah 50 orang lah gitu. Gak ada yang nganggur kata di sini, pindah kampung lain jadi yang nganggur. Karena yang kerja juga memang SDM-nya kan nggak ya malum lah UMKM dulu Iya, kan. Jadi iya. SDM tuh kadang ibu-ibu yang suka jaga anak. Terus yang biasa anak-anak nongkrong itu kan Iya. dikerjain gitu ya. Kebayang tuh saya ngurus mandor tuh yang gitu aja terus tim tuh. Itu nyari-nyari orang karena kan ngejar ini juga. Quantity, Ngejar. ya iyalah, Dan Mas. memang waktu itu juga ya alhamdulillah mungkin ada rezeki juga buat yang lain ya. Iya. Karena kita closing selama 2 minggu ya akhirnya UMKM yang lain tuh dapat tuh orderannya. Oke.
dengan nama yang sama. Mereka bikin. Jadi kadang-kadang nempel ya. Si customer bingung. Iya. Ini bakso geprek juara 1, 2, 3. Nah, gitu. Nah, dari momen itu yang tadi muncul apa yang itu ngerasa ini kayaknya udah enggak ya. Karena ada momen setelah COVID itu kan viral, terus pertumbuhan naik. Nah, ya alhamdulillah saya waktu itu karena ada cash yang cukup besar, saya bangun pabrik kan. Saya mulai bangun pabrik. Nah, tapi sistem yang di sininya belum, secara marketingnya belum ada. Karena kan rezeki nomplok dah. Saya cuman karyawan juga cuma 2 orang. Yang ngurusin agen kan, sisanya buruh semua ya. Iya benar. Malahan bangun pabrik waktu itu, pabrik selesai, orderan drop. Moment of truth. Itu gimana tuh Mas mental yang harus kita bangun saat itu? Ya waktu berarti udah nggak jalan mungkin gitu kan. Tapi kayaknya udah jalan, ya udahlah yang nggak seadanya aja. Maksudnya seadanya aja. Maksudnya ordernya kan drop ya, maksudnya maksudnya nggak se-hype waktu itu ya. Terus turun karena COVID-nya nggak jelas kan. COVID nggak jelas, daya beli juga nggak jelas waktu itu tuh. Nah, sempat saya kepikiran bawa ke Bandung nih produk. Saya main ke Bandung. Saya kasih namanya udah Samirawas. Namanya udah Samirawas, udah pokoknya udah sekeren ini waktu itu. Udah packagingnya udah keren gini kan, udah ada pabrik ya. Pas kasih ke market, tahu ini nggak tahu katanya. Kok nggak tahu? Kan ini sempat viral gitu ya. Jadi kok orang nggak tahu ya? Oh kayaknya kita nggak tahu market kita siapa yang beli kan. Saya tes tuh pas mereka nyobain, suka. Belinya di mana? Nah ini pertanyaannya. Belinya di mana? Dari situ mulai muncul, wah kayaknya perlu kita harus. Ini marketnya masih ada sebenarnya. Cuman kita aja nggak tahu marketnya di mana. Apalagi kan online-nya dulu. Terus agen reseller nggak jelas, kita nggak punya data gitu. Kita hanya asumsi aja, yang laku Tangerang gitu, Jabodetabek gitu. Jadi ternyata ke Sumatera juga orang nggak pada tahu. Malahan Bandung sendiri nggak semua orang tahu kan. Makanya saya lari ke Bandung, coba kasih informasi yang mereka nggak tahu. Samirawas itu apa? Gimana tuh struggle kenalan dulu? Iya, akhirnya kan berarti kan di situ ada peluang ya. Saya pikir berarti market ini masih ada. Masih tumbuh, saya pikir kayaknya udah bosen mungkin orang makan bakso aci, saya pikir gitu kan. Tapi ternyata enggak, ternyata masih ada peluang lah. Terus saya coba hitung market share-nya juga, masih banyak ternyata. Ada wilayah lain yang memang belum, ya harus kita masukin ke sana gitu. Ya dari situ sih muncul ketika tadinya mau niat, udahlah bisnis yang lain juga lagi gitu. Tapi karena kan sayang juga kan, sayang pabrik, sayang orang-orang yang udah kerja yang sekarang kan, yang mereka dulunya punya pendapatan banyak, sekarang harus nganggur juga. Nah, kepikiran sih udahlah coba kita seriusin, kita bangun brand, baru saya masukin tim-tim marketing gitu di situ. Dan disitulah mulai muncul yang tadinya profit malah jadi beban gitu. Ada kan? That's nice, itu statement yang harus kita gali. Setelah profit menjadi beban, COGS terutama gitu ya, beban gaji karyawan. Gimana untuk tetap semangat, Mas Andi? Apa sih yang harus kita set up tuh mindsetnya? Ini ya, karena kita harus pertama mungkin tahu dulu customer ya. Know your customer. Dulu, terus marketnya masih ada. Gitu. Yang penting tim sih, karena kan ini tim-tim lama saya juga gitu kan. Kan mereka punya semangat juga kan untuk bangun ini. Terus awal-awal ya cash-nya kan masih gede ya. Masih banyak cash-nya ya, oke lah subsidi terus gitu kadang-kadang ya. Ya, tapi kadang apa ya? Kalau banyak uang tuh jarang mikir-mikir biasanya gitu. Karena punya unlimited. Tapi ternyata salah juga kan. Pas mulai kelihatan cash flow-nya mulai ketawa lagi gitu kan. Cash flow-nya mulai turun, nah barulah. Beban nih. Baru dipikirin deh. Iya. Kadang-kadang ya gitulah. Akhirnya baru gitu. Mikir karena udah limited. Ya, udah mulai kesini mulai BP lagi kan, mulai naik. Nah, mulai kita bangun lah. Sistem kita bangun ke brand, ke positioning kita kemana gitu. Berarti emang harus pelan-pelan ya, Mas. Nggak bisa tiba-tiba, gitu. Iya. Pas lagi naik-naiknya, gitu kan. Terus tiba-tiba decline. Itu tuh biasanya kalau nggak jadi beban hidup,
nggak kuat lagi menjalani hidup biasanya. Tapi untungnya gitu ya, untungnya kita sempat turun. Ya bayangin aja kalau misalkan selama ini kita profit terus ya nggak. Ya ngapain juga mikirin untuk ngembangin, toh profit. Ya nggak. Saya pikirnya itu sih. Ketika waktu itu turun drop, ya, malahan kan banyak yang harus kita benahin ya. Kalau dulu waktu awal-awal profit, yang mikirin amat dengan semua hal kan. Bener, nggak perlu mikirin packaging keren. Nggak perlu mikirin packaging keren, nggak mikirin masalah izin legalitas dan lain-lain. Kan kita udah BPOM juga kan sekarang. Dulu nggak ada tuh BPOM-BPOMan. Belum mikirin itu ya. Keren. Kalau sekarang kan kita mikirinnya banyak hal, legalitas semua gitu ya, sistem gitu, tim. Kayak ke dulu mah ya udah jalan aja kan, toh untung gitu. Ngapain juga kan gitu. Tapi untungnya drop itu. Mungkin salah satunya itu yang jadi motivasi buat ngembangin. Nah, berarti kan sebenarnya zona nggak nyaman itu yang bikin orang jadi berkembang ya, Mas? Ya, harusnya kalau dia mampu ya. Kalau dia mampu. Kadang-kadang kan mampu secara emosional dan juga otak ya teman-teman ya. Karena mental juga kan perlu ya. Mental perlu. Soalnya kan Mental. Mas Andi kan nggak cuma satu bisnisnya, jadi kan mungkin mental udah kebentuk. Ya udah bisnis mungkin 21 tahun lah kayaknya. Iya, seumuran aku. Berarti kan seusia ini ya, juga meskipun tuh masih banyak harus banyak belajar sih. Ya, saya juga terus belajar kan dari orang-orang yang udah besar ya. Karena mereka punya pengalaman yang lebih besar juga gitu ya. Ya adalah orang-orang yang menurut saya patut untuk dijadiin figur gitu ya. Figur inspiring version dari Mas Samiraos. Ada sih. Ada ya, Mas ya. Kalau perusahaan ya Faragon lah ya. Semua ya benar, wajar. That's nice ya. Itu karena stylenya mirip gitu ya. Dapat ya. Ya mungkin Bapak Sandi Uno juga jadi itu kan udah 2 kali juga dia ke pabrik. Kemarin sempat kita bareng kolaborasi Pak Sandi Uno. Sempat ke Mas Andi ke pabrik kan dulu, ke rumah 2 kali waktu itu. Oke. Saya sering dong ngikutin ininya inspirasinya dia gitu. Iya. Ya. Ke UMKM benar-benar pro gitu terus ya. Cara pandangnya juga gitu ya. Kadang-kadang ya kan visinya kita juga harus jelas ya untuk ngejar ke sana tuh. Dan itu saya pakai juga untuk jalanin bisnis ya. Visi untuk menambah employment gitu ya. Iya. Nah, orang-orang kayak gini harus diduplikasi banyak nih kayak Mas Sandi ini untuk biar Indonesia ini benar-benar punya power di negaranya sendiri. Betul. Karena ya kalau nggak kita siapa? Siapa? Iya gitu. Benar. Jadi in this economy, bahasanya gitu ya Mas Sandi. Gimana? Optimis nggak sebagai seorang entrepreneur ngelihat situasi Indonesia yang GDP-nya bagus sih anyway Mas, 5, berapa persen dan dibandingin negara-negara tetangga kita lumayan. Ya harus optimis ya. Harus optimis. Tapi real lapangannya optimis nggak Mas? Oh saat ini emang belum ya. Itu yang mau kita kasih tahu. Tapi memang tantangan sih. Misalnya kadang kan kayak gini. Kalau jalannya mudah, ya mungkin semua orang bisa ya pikiran gitu. Tapi kalau jalannya susah dan kita berusaha untuk ngejar ke sana dan kita berhasil, kayaknya ketika nanti situasinya sudah baik-baik saja, kita dapat jalan yang lebih mudah gitu. Ya kan? Yes. Gitu. Karena saya suka ngomong ke anak-anak. Ya, bos gini gitu kan. Karena kalau sama anak kan lebih dekat ya. Karena mereka udah lama juga kerja sebelum yang di sini kan tim saya udah hampir 15 tahun ya. Udah kayak saudara solid gitu. Ya. Cuman nggak ada atasan bawahan itu. Ngobrolnya emang udah kasar gitu. Udah santai kan. Ya, saya suka ngomong kan anak ya. Kalau ada ini mah bos kayaknya bisa gitu. Ya saya bilang semua orang juga bisa kalau punya alasan ini. Coba pikirkan dengan situasi yang kayak gini, tapi kita bisa. Kan bayangin tuh kan. Iya. Nah, terus kalau nanti situasinya udah baik-baik saja, ekonomi daya beli sudah besar, wah harusnya kita juara dong, harusnya gitu ya. Dan kita siapa yang bantu tuh sekarang? Pemerintah. Tapi Mas gimana? Boleh nggak? Beneran ada nggak sih Mas kontribusi pemerintah? Nih pemerintah baru kita benar-benar ke UMKM ada yang dirasain nggak? Misal kayak ya kalau minjem dipermudah atau izin dipermudah dan lain-lain lah gitu. Mungkin ada ya, mungkin ada. Cuman kan yang sekarang jalan juga sekarang sendiri. Maksudnya dari semua hal ya. Yang dari pemerintah apa ya?
doa Mas. Ya mungkin dia doa. Doa ya, doa dan Ya semangat. sekarang kan semua sendiri ya. Dari karena kita juga Samiros nih kadang-kadang diakui dari apa yang di daerah tuh yang buat UMKM tuh apa sih, dinas apa Kementerian sih, Dinas apa? Pariwisata kah atau Dinas Dinas Perdagangan. Perdagangan. Ya salah itu ya. Kan kita diakui sama mereka juga gitu. Kadang-kadang suruh ini Samiraos nih gitu. Oh, Karena mereka udah besar. ikut serta untuk promosiin gitu. Ngepromosiin mereka dari kita. Mereka promosiin Samiraos nggak Mas? Waktu mereka ada event di Ada sana? mereka ya? ada. Oke. Cuman mereka nih contoh nih Samiraos gitu. Oh, dijadikan contoh kepada UMKM yang lain gitu. Wah, udah di level itu ya. Ya, kalau di Garut ya. Makasih Jadi pemerintah contoh. Indonesia sudah menjadikan contoh. Oke, nggak apa-apa Oke. ya. Kita optimis bahwa Optimis. pemerintah bisa melakukan lebih. Bisa sih, harus. Dari Ya, itu intinya kan mungkin secara apa ya, peraturan pemerintah juga bagus ya. Ya mungkin banyak oknum-oknumnya aja mungkin ya yang Iya, betul. yang memanfaatkan Iya. momen-momen yang Ya, mencari-cari Mencari-cari celah-celah kosong celah-celah itu, gitu. bener. Padahal udah jelas kita membantu rakyat Indonesia ini ya, entrepreneur ini kan Mas, gitu. Tapi ya masih ada aja oknumnya. ya. Ya, Tapi memang kita harus siap-siap sih. Maksudnya ketika besar itu harus siap. Gitu. besar kan banyak pula angin ya. Ya, jadi Banyak. harus siap menghadapi aturan. Gitu. Aturan yang Ya. luar biasa Yang luar buat biasa itu. ya gitu. Kalau kecil nggak dilirik, kalau besar nanti dilirik. Makanya sekarang meskipun kita masih kecil kan, Enggak, ya ini nggak kecil. harus siap-siap untuk Besar. besar. Ini nggak kecil guys, ini udah keren banget. Coba cek deh toko online sama toko lainnya itu udah banyak banget yang beli. Tapi kalau misalnya kita ngomongin balik lagi, kalau kecil nggak dilihat, kalau besar hati-hati Ya. gitu. Jadi mau sebesar mana Mas? Ada nggak sih visi dari Samiraos? Ya harus besar lah, harus besar. Minimum nasional, Ya minimum nasional, kita punya market secara nasional. secara nasional. Karena kan ini itu kan awal ya. Menurut saya sih Samiraos dengan Bakso ini awal. Karena kan kalau kita punya database-nya nasional, distribusinya juga nasional, marketnya kita tahu kan, itu kita udah sedikit punya jalan ya. Iya. Kan kita bicara mungkin nanti bisnis develop produk baru gitu kan, untuk kembangin ini tuh kan ya. Kan ini kan butuh konsisten dulu lah untuk ngejar semua tuh. Karena kan di Kalimantan juga nggak tahu kan kita udah ada atau enggak. Ayo orang Kalimantan nanti Gitu. kita coba. Ya udah ads. banyak sih, Udah cuman banyak di ya? online-nya kan ya Sulit gini, ya. kita nggak punya database di situ gitu. Distribusi. Database marketnya tuh yang beli kemana, siapa gitu. Nah kita perlu itu sih, perlu untuk Tuh. nanti. Harusnya pemerintah bisa terbuka ya sama potensi market-market di luar urban city, Jakarta, Bandung, Tangerang, segala macam. Untuk biar UMKM ini punya jangkauan lebih luas lagi Benar. distribusinya. Gitu. Ada platform juga yang benar-benar ngebangun gitu, ngebantu gitu. Ya sekarang Nggak Mas cuma yang bikin hijau, apa. kuning, hijau oranye bantu nggak sih? Katanya banyak yang nutup Mas UMKM di situ. Ada yang naik, ada yang tutup kan gitu. Iya, benar Cuman, itu siklus hidup ya. Kita juga nggak bisa menghindari itu ya, karena Iya. kan apa ya ombaknya ke sana ya, kita tetap ikut Harus ya. ikut. Harus ikut. Cuman saya nyiapin skoci lain lah istilahnya. Ini yang belum dipunya sama orang-orang Ya nih. takutnya kan kalau saya ada aja nanti, ya kita juga nggak bisa kan. Kan mereka punya kapal besar ya kita ngikut aja kapal mereka. Karena kita mau bikin kapal kayak gimana tuh ya. Iya, kan? Terus investasi. marketnya ada di situ juga kan. Ya, cuman kalau nantinya ada apa-apa, kita Ada punya skoci. skoci lah, Oh, punya pilihan. Itu harus disiapin sih. Udah siapin. Karena kalau nggak disiapin, ya gimana? Ya kita mati di kapal bersama, Ya, kapal besar itu. Makanya kita harus punya opsi lah di sana. Nah. Nggak bisa nggak cuma satu. Ini kan selain bakso ternyata ada produk varian lain ya. Ada Mas, yang ya? lain. Berarti kan research and development-nya jalan nih ya Jalan, penelitian karena kita produknya. punya tim R&D-nya juga. Keren banget. Tim R&D Udah nggak ada. bisa diomongin UMKM kecil ini Mas. Ini udah Cuman ya R&D ya puncak. standarnya R&D kita lah. Iya. Ini ada Yamin juga teman-teman. Jadi ini juga salah satu produk yang digemari lah ya sama orang Indonesia, noodle-noodle Nendel. mie Dan ayam. ini ada baksonya. Oh yang Kan kayak yang lainnya Yamin ya mie Iya, doang kan. Ini tuh ada baksonya, bener-bener real bakso aja. real bakso. Habis ini aku akan memasak ini Mas. Iya. Oke. Harus. Cuman kalau nggak pedasnya sedikit, nanti terakhir aja tuh sambalnya terlalu pedas. Oh jadi nanti terakhir ya, bisa dipilih kan, Mas? Bisa dipilih. Bisa dipilih. Karena kan terpisah.
Berapa banyak sekarang produk varian Samiraos, Mas? Ada mungkin 15-an kayaknya ya. Tapi beberapa kita take down juga gitu. Tes market lah Tes ya. market, kan ada yang dioleh-oleh juga, ada yang snack-snack gitu. Iya, ada, iya. ada. Oh, 15. Kan kita fokus ke sini kan orang harus tahu dulu. Nanti kalau kebanyakan juga Pusing kan. Samiraosnya apa Iya, gitu. iya, benar. Tapi yang penting F&B itu sebenarnya rasa kan, Mas? Ya kan kalau orang bisa branding makanan ya, tetap berasa ujung-ujungnya kan. Ujung-ujungnya kan. Kalau kita nge-framingnya bagus kan, positioning, marketingnya bagus, komunikasi, ujung-ujungnya rasanya nggak sesuai ekspektasi iya, kan beli jadi. lagi orang. Meskipun tidak benar-benar itu 100% ya, tapi kan ada apa ya, sesuai ekspektasi kan. Iya, benar. Kalau Sesuai kita lidah ya. ngomongin misalkan pedas banget tapi nggak pedas kan gitu. Iya. Apalagi kan Samiraos juga nggak bicara tentang masalah pedas doang kan. Pedas. Itu banyak tesnya juga gitu. Betul. Otentiknya juga. Dan Samiraos itu sebenarnya yang jadi pembeda itu dari sambalnya itu memang beda. Emang iya sih. Yes. Kita coba nih beberapa varian dengan brand yang berbeda. Emang yang confirm ya teman-teman belakang layar tuh yang udah coba. Emang ini terbaik di kelasnya guys. You should try anyway. Karena kita punya rahasianya di situ. Iya, jangan kasih tahu di sini. itu Karena rasa produk dapur. yang lain tuh ya cabai gitu aja semua. Nah, kita olahnya di situ. Yang membedain rasa produknya Samiraos sama yang lain. Resep dapur. Cobain makannya 4 kali aja. Nanti pas blast tuh pasti tahu kok. Ini Samiraos. Ini produk lain tuh yang punya brand besar tuh pastilah tahu kan. Iya. Kalau UMKM pasti semua sama. Oke. Kalau Samiraos pasti beda. Udah tahu lah kalau Nggak udah akan sama, jadi loyalty customer-nya pasti udah tahu. Mas, kalau Dari kita itu. berandai-andai nih, Mas. Tiba-tiba ditelepon sama Salim Group. Mhm. Saking enaknya. Mas Andi, saya mau akuisisi. Gitu, gimana, Mas? Kita berandai-andai ya? Ya tergantung juga kan. Oh, tergantung dealingnya. Ya. It's okay. Ya kan? Apakah kita nyiapin di sana? Ya saya sendiri harus. Karena kan harus besar ya. harus kan kemampuannya kita sekarang di mana gitu. Betul. Terus ya saya siapin semua sih sebenarnya itu. Jadi kan bicara investasi ya, misalkan kalau mau cepat ya harus ada investor lah. Kan ada mungkin dari PC, dari angel investor mungkin kan. Investor, irik guys. Ya harus siapin dulu lah. Siapin dulu. Yang penting jangan sampai dimatikan. Yes, karena Kan ini biasanya baby. dibeli untuk dimatikan kan. Kan nanti kan kalau dimatikan cita-citanya nggak terkabul dong. Iya. Nanti kan orang-orang yang kerja juga nanti jadi hilang. Kalau hanya untuk buat personal saya doang kan. Saya kan pengen cita-cita juga ya lebih bermanfaat banyak orang lain lah. Nah, Yang di kampung biar bisa kerja juga gitu kan dimanapun. perlu banyak orang kayak Mas Andi emang beneran. Karena kalau enggak, ya kita bingung nanti menghadapi kondisi Indonesia yang lapangan Ya. kerja kan semakin Betul. sempit. Yang katanya mau buka berapa puluh juta itu kan Ya. belum terrealisasi tuh. Mudah-mudahan saya bagian dari situ. Nah, gitu kan Mas. Setidaknya orang-orang yang berkontribusi secara real lah sama Indonesia ini lebih banyak dilihat sama pemerintah. Terutama UMKM yang sedang mau naik dan membantu banyak orang secara real ya. Ya. Jadi nggak cuman bener-bener cuman ngomong-ngomong doang, nggak omon-omon aja, tapi yang beneran real, membuka lapangan kerja banyak dan proven produknya juga keren. Kita juga harapkan teman-teman yang nonton juga dukung produk lokal. Harus. Ini keren loh Mas. Kepikiran kan untuk kirim ke beberapa negara Asia lainnya? Udah yang ada, relate ya? udah ada di luar negeri sih udah banyak ya. Cuman Nah, itu masih masih lewat jalur underground. ini ya masih kayak agen, kayak backpackeran gitu kan. Nah, Kayak agen-agen udah ada sih di mana aja Mas yang udah pin? Asia Tenggara kayaknya udah semua deh. Termasuk Eropa juga ada, Udah ada, Amerika juga ada, termasuk di Arab Saudi ada. Nah, mau diseriusin yang mana Mas dari target market global ini? Yang paling oke nih kayaknya potensinya bagus nih gitu. Yang sekarang penjualan banyak sih Malaysia ya, Malaysia, Negara Singapura ya, tetangga, karena mungkin tesnya nggak jauh Nggak gitu ya. jauh. Kalau di luar kan masih marketnya orang kita. Kalau di Arab Saudi TKW-nya kita Iya. gitu. Terus harganya kan berapa di Arab Saudi? 98.000 kalau nggak salah. Ini Iya. wajar Dan sih. masih dibeli di Jepang gitu. Jadi ada kumpulan-kumpulan Indonesia yang di sana beli. gitu marketnya. Kalau Malaysia kan
ini apa mungkin tesnya masuk ya. Masuk. Masih masuk. Jadi yang sekarang agak lumayan banyak sih di situ. Iya. Cuman kan ya PR-nya itu kan kalau mau ekspor beneran butuh waktu yang panjang. Kan HACCP ini lumayan gitu ya. Izinnya Mas, itu. ya. Izinnya gitu. Terus kan kita harus bekerja sendiri ya. Untuk mengejar izin-izin itu kita harus benar-benar sendirian gitu. Harusnya itu. ini yang dikawal. Harusnya itu. Cuman jangan dijadiin apa ya? Jadi terdakwa. Iya. Ini nih, benar. Kalau sekarang ada sedikit ketakutannya di situ ya. Kan kita mau jalan, takutnya ini bisa terdakwa nggak? Gara-gara menguntungkan negara, enggak. Nah, kan dapat ini kok, dapat apresiasi lah dari pemerintah atas kesalahan-kesalahan tadi. Ya gitulah Mas, ya bingung kan kita sebenarnya, tapi kita apresiasi sekali teman-teman entrepreneur yang luar biasa sekali berkontribusi real secara nyata gitu bahwa emang ini untuk Indonesia dari Indonesia gitu. Tapi ya saya juga mau nggak mau lah dengan peraturan sekarang. Kita kalau maju juga harus ngikutin. Iya, harus ngikutin. Jadi semua juga saya tempuh kok. Cuman hanya ya mana yang prioritas, mana yang enggak gitu. Kan bicara profit, budgeting juga kan harus berhitung kan. Jangan harus jadi berhitung. beban, Mas. Iya, betul. Kan bener. misalkan perpajakan dan lain-lainnya. Kita tempuh sebenarnya semuanya. Kita tempuh. Karena kita juga pengen maju, kita juga nggak pengen ada halangan. Iya. Kan kita tuh sebenarnya kalau UMKM kan berpikir tentang ini produk harus laku, ya nggak? Tapi kalau maju harus ada ABCD kan gitu ya. Maju otomatis nih angka HPP ini naik kan. Iya benar. Kadang-kadang UMKM tuh sulit untuk berpikir ini harga nih harus lebih mahal. Marginnya ya marginnya gitu kebanyakan ya. Tapi kalau kita sendiri kan udah punya hitungan dan kita udah menentukan positioning kan. Marketnya siapa ya kita tempuh masih masuk gitu. Kan kadang-kadang banyak juga kan yang produk di sama dengan harga yang di bawah gitu ya. Ya menurut saya kalau terus-terusan kayak gitu nggak bisa. Karena banyak unsur yang harus HPP itu banyak unsur. Iya, harus kan bisa marketing kan, bisa budgeting, bisa ngenalin produk belum pajak, PPN dan lain-lain gitu. Complicated ya kalau mikirin ini. Cuma kita akan come to closing. Sebenarnya banyak yang harus kita obrolin, tapi hari ini ada satu pertanyaan, Mas Andi. Anak zaman sekarang Gen Z, itu kan banyak sekali yang punya spirit untuk bikin bisnis sendiri. Ada nggak pesan dari seorang senior yang udah proven experience-nya tuh? Lu tuh gini dulu deh gitu, yang real aja dah gitu, nggak langsung tiba-tiba kaya, karena percayalah nggak ada yang instan, meskipun ini makanan instan enak ya nih. Silakan Mas Andi. Apa ya kan saya juga masih sama belajar. Kalau untuk ngajarin agak berat juga nih, tapi kalau kita spill kalau menurut saya kadang-kadang bisnis itu kan butuh waktu ya. Gitu. Terus butuh yang namanya konsistensi juga, fokus, terus coba cari visi yang benar-benar lebih maju. Nah, kadang-kadang kan gitu saya lihat mungkin ya kan orang kalau lagi viral banyak uang kan, ya yang mereka tunjukin ya sebagian mungkin ya, mohon maaf, mungkin kan kadang-kadang orang beda ya. Ya yang mereka menunjukinya sukses itu adalah mobil gitu, sukses itu adalah rumah gitu kan. Nah, yang di spill-nya tuh itu gitu, bukan visinya, bukan targetnya, bukan cara itu. Jadi kadang-kadang yang alhasil saya melihat juga di beberapa orang tuh, yang sekarang kan bicara online kan, online itu kan cepet ya tumbuhnya tuh, cepet, apalagi yang bicara skincare tuh kan HPP-nya tuh, saya tahu lah HP-nya tuh kan kecil, untungnya besar. Ya orang bicara profit ya gitu, cuman kan butuh nih waktu ini panjang nggak, karena bisnis itu kan itu nggak selamanya. Kan saya juga pernah ngalamin masa-masa hype juga, terus nanti turun. Nah kalau nggak dimanfaatin nih ketika kita lagi di atas tuh untuk ngembangin, untuk investasi ke brand, untuk investasi ke produk gitu, untuk distribusi lebih banyak. Nantinya kalau ada perubahan, kalau ada situasi yang ya ada daya beli ekonomi, terus perubahan-perubahan yang nggak itu ya pasti bakal agak sulit ya. Makanya kan kalau sekarang gitu ya. Jadi sukses itu kadang-kadang mobilnya bagus, mobilnya baru, rumahnya baru.
itu yang kadang-kadang ya saya juga tahu beberapa teman-teman saya kan yang usianya memang masih di bawah, ya pengennya nunjukin gitu. Butuh validasi. Ya, jadi akhir-akhirnya tuh ketika mereka sukses itu, sebagian orang yang memang secara cash flow-nya mungkin belum bagus, mereka maksain ke situ. Karena yang jadi patokannya, figurnya tuh sukses itu punya harta, punya rumah, punya ini gitu. Nggak fokus ke ya bisnis, mumpung lagi di atas harusnya manfaatin itu untuk ngembangin bisnisnya. investasi ke brand. Nah, ada kata-katanya itu. Wow, tertampar nggak teman-teman sih? Nih itu adalah petuah dan inspirasi dari orang yang memang sudah jalanin bisnis sekian puluh tahun ya. Jadi banyak benang merah yang kita bisa ambil bareng-bareng di sini. Cuman tadi saya ambil 2 kata. Satu, konsistensi dan waktu. Jadi harus konsisten dan komit jalanin bisnisnya untuk bisa pada titik tertentu visi dan misi teman-teman ke depan tuh bisa berjalan beriringan gitu. Jadi nggak jadi beban bisnisnya gitu. Kira-kira gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ini pengen dibeli, nanti kita kasih linknya di description. Tinggal langsung teman-teman check out aja. Tepuk tangan lagi untuk Mas Andi. Sampai ketemu lagi di Kamar Komar selanjutnya dengan para business owner UMKM yang luar biasa. Dan berharap ini jadi satu benchmarking yang menarik untuk teman-teman. Bisa semangat terus jalanin bisnisnya. Meski sendirian. Thank you. Bye-bye. See you.